Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama arba'atu mahrumun minal maghfirah fi Ramadan wa ghairihi. Ulama berkata bahwasanya ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah al-aquli walidayhi. Seorang yang senantiasa menyakiti kedua orang tuanya. Maka dari itu, golongan yang pertama ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala baik dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita melihat dan membaca surat Luqman, Luqman adalah orang soleh yang mana kita mengetahui akan kisah seorang ayah yang menasihati kepada anaknya. Kita melihat di dalam firman Allah, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Lihatlah Luqman ketika menasihati kepada anaknya. Luqman pertama tidak mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jadilah orang sukses di dunia. Akan tetapi nasihat yang pertama yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, bagi kedua orang tua yang ingin mendapatkan anak yang soleh, bagi orang tua yang tidak ingin disakiti oleh anaknya sendiri, baik perkataan maupun perbuatan, contohlah Luqman ketika ia menasihati anaknya yang pertama, agar seorang anak tidak senantiasa menyakiti kedua orang tuanya, yaitu memerintahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ialah qati'ur rahim. Ia yang senantiasa memutuskan tali silaturahim. Ia yang senantiasa tidak memperdulikan kepada temannya, tetangganya, keluarganya. Ia enggan menyambung tali silaturahim. Kita mengingat dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'ulahu fi asarihi falyasil rahimah. Kata Rasul, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Kita mengetahui ternyata dengan menyambung silaturahim kita kepada orang lain memiliki 2 hikmah, memiliki 2 manfaat bagi kita sendiri yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Yang tadi bahwasanya yang senantiasa menyambung tali silaturahim, Allah akan senantiasa memperluas rezekinya. Boleh jadi kita yang dalam keadaan kesusahan, kita yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian tanpa sengaja kita bersilaturahim kepada teman kita, yang itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan urusan kita. Boleh jadi orang yang kita jalin tali silaturahimnya menjadi wasilah ketika kita dalam keadaan kesusahan. Kemudian Allah panjangkan umurnya. Maksud dari dipanjangkan umurnya ini ialah Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Allah tambah angka umurnya, Allah tambah juga nilai ketaatan dalam dirinya. Kemudian golongan yang ketiga yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ialah al-musyahin. Ia yang senantiasa menanamkan di dalam hatinya kebencian. Ia yang senantiasa tidak ridho, tidak ikhlas, tidak senantiasa bersyukur atas segala yang telah Allah berikan terhadapnya, kemudian ia menyimpan dendam baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berprasangka buruk, ataupun ia menyimpan dendam kepada orang lain karena ia mengukur kenikmatan dirinya
yang Allah berikan, kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Maka sudah sepatutnya bagi kita menghilangkan sedikit demi sedikit ketidaksukaan kita, sedikit demi sedikit kebencian kita atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita hilangkan kebencian yang ada di dalam hati kita. Maka agar senantiasa Allah memberikan ampunannya kepada kita, sifat ketidaksukaan kita, sifat gibah di dalam hati kita untuk senantiasa dihilangkan. Golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ialah mudminul khamri, yaitu yang masih senantiasa mencoba untuk meminum minuman yang haram. Kita mengetahui dalam maqasidus syariah, kita mengetahui tujuannya diturunkannya syariat kepada kita agar senantiasa hibzun nafsi, menjaga diri kita, hibzul akli, menjaga akal kita, hibzul mali, menjaga harta kita. Khamar, baik seseorang yang telah mencobanya, itu dapat merusak akalnya, dapat merusak jiwanya, dapat merusak hartanya, karena di sana banyak sekali kemadaratan. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90, bagaimana Allah menjelaskan kepada kita akan keharaman khamar. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.